Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan Anda di acara Kerendangan Firman-Mu. Biar hari ini hati kita tetap lapar dan haus kepada Tuhan untuk supaya kita dituntun olehnya. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami pagi ini untuk menjadi orang-orang yang berjalan di dalam tuntunan-Mu. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita di Mazmur 22 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan buat saudara. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Saudara, Alkitab berkata penting untuk kita memiliki hati yang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengambil keputusan untuk menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Artinya secara rohani kita tidak akan pernah berjumpa dengan kekeringan. Kerendahan hati itu akan membawa Anda kepada apa yang menjadi maksud dan rencana Allah. Karena itu penting untuk kita terus menjaga hati kita. Nah, arti kerendahan hati yang pertama adalah orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Orang sombong tidak pernah tahu kebutuhannya. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tahu bagaimana di area-area tertentu dia butuh untuk diperlengkapi. Orang ini adalah orang yang tidak merasa sok tahu dalam segala hal. Mereka adalah orang yang selalu merasa kurang dan perlu orang lain untuk memperlengkapinya. Sehingga dengan demikian sikap rendah hati itu membawa kita kepada yang namanya kemuliaan Tuhan. Orang yang rendah hati pasti mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Karena apa? Sisi lain dari kehidupan yang dia butuhkan dapat dipenuhi dengan mudah. Karena apa yang membuat kita susah untuk memenuhi kebutuhan kita? Satu ini, sikap apa? Sikap sombong. Sikap yang tidak mau belajar itu membuat kita menjadi orang yang penuh dengan gengsi. Membiarkan hidup kita berada dalam kekurangan. Karena itu kata peribahasa malu bertanya sesatlah di jalan. Nah, apa yang membuat kita tersesat? Karena gengsi kita. Karena kita menjadi orang yang tidak mau merendahkan hati. Kita merasa bahwa kita tahu semuanya. Nah, untuk itu yang paling mudah orang ini ditipu oleh karena kesombongannya. Orang sombong adalah orang yang paling gampang untuk dijatuhkan. Karena apa? Orang ini lebih mementingkan gengsinya daripada pertumbuhan rohaninya. Karena itu saudara terus memiliki sikap hati yang merendah. Karena dari sinilah kita ini belajar sesuatu dari Tuhan. Ya, orang yang rendah hati adalah orang yang tahu kebutuhannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur. Lihat ya, cara Tuhan menuntun hidup kita, metode Allah untuk menuntun hidup kita adalah salah satunya adalah lewat teguran. Teguran itu adalah bahasanya Tuhan bagaimana dia menunjukkan kasihnya kepada kita. Teguran adalah bentuk perlindungan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Supaya hidup kita ini terjaga. Ketika kita melenceng sedikit di situ ada teguran Tuhan. Makanya teguran itu harus berjumpa dengan teachable heart. Hati yang mudah diajar. Sehingga dengan demikian teguran itu boleh bertumbuh subur. Dan membawa hidup kita ke arah yang benar. Lihat contoh di Alkitab ada dua orang yang mengalami teguran Tuhan, Saul dan Daud. Dua-duanya berbuat salah. Daud berzina dengan Batseba dan Saul menggantikan pelayanannya Samuel. Dua-duanya melakukan kesalahan. Dan untuk itulah dua-duanya ditegur oleh Tuhan. Ingat tadi saya bilangnya Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Menuntun hidup kita itu lewat sebuah teguran. Dua-duanya ditegur. Satu ditegur oleh Samuel dan yang satu ditegur oleh Nathan. Dua-duanya ditegur. Saya ingat ya, teguran tadi itu bentuk daripada perlindungan Tuhan. Tetapi reaksi hatinya itu yang membedakan. Yang membedakan Daud dan Saul adalah reaksi respon hatinya ketika teguran itu datang.
Saul ditegur oleh Samuel. Tapi begitu Saul ditegur, Saulnya marah. Dia tidak mau ditegur. Dia lebih memilih untuk tersinggung. Hatinya tidak mau merendah. Dia tersinggung karena gengsinya lebih tinggi daripada teguran itu. Dia merasa bahwa Samuel tidak layak menegurnya. Makanya dia balik memarahin Samuel. Gagal bentuk perlindungan Tuhan buat orang ini. Sedangkan Daud beda. Daud ditegur oleh Nathan. Di tengah-tengah seluruh pegawainya. Daud ini bertobat. Dia berkata bahwa Tuhan ambil semua promosi hidupku. Asal satu ini, jangan sampai satu ini yang terjadi. Jangan ambil rohmu daripadaku. Daud lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan Tuhan. Sikap merendah hati seperti ini itu yang membuat Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Karena tujuan Allah dalam kehidupan kita itu adalah supaya kita berada dalam tuntunannya. Dan tuntunan itu berhasil ketika tuntunan itu bertemu dengan kerendahan hati. Karena itu kerendahan hati membuat kita ini masuk dan melihat, dikatakan makan dan kenyang. Secara rohani kita mengalami pertumbuhan karena apa? Kita adalah orang yang mau ditegur. Lalu yang ketiga dikatakan orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Artinya orang yang rendah hati adalah orang yang terus mencari Tuhan. Yang ketiga ini penting. Kenapa saudara? Orang yang rendah hati adalah orang yang membutuhkan Tuhan. Tahu bahwa kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang paling mendasar. Orang ini tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Karena itulah orang yang rendah hati selalu berkata bahwa Tuhanlah segalanya dalam hidupnya. Tuhan yang menuntun hidupku. Dia tidak akan pernah bisa berjalan sendiri. Maka mencari Tuhan itu menjadi sebuah keputusan tiap hari. Kenapa saudara? Waktu kita mencari Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Nah waktu kita melihat Tuhan itulah maka penghargaan akan Tuhan muncul. Makanya jangan heran ketika Anda semakin rendah hati, Anda akan semakin menghargai Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Anda berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Anda terus mencari Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Nah dari situlah muncul sebuah penghargaan lebih kepada Tuhan daripada orang. Yesaya satu hari ketika di Yesaya pasal 6 dia berkata begini. Ketika Usia mati, meninggal. Yesaya itu melihat Tuhan. Ketika dia melihat Tuhan dan melihat serafim itu, dia berkata begini, oh celakalah aku. Aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Kenapa demikian? Saudara, nabi itu melekat kepada Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi yang seharusnya nabi itu memperkatakan kesalahan, menegur orang. Tetapi Yesaya tidak melakukannya karena apa? Karena Usia itu adalah masih ada hubungan kerabat dengan dia. Makanya Yesaya susah sekali menegur. Dia lebih menghargai Usia daripada menghargai Tuhan. Makanya yang terjadi adalah dia berkata bahwa aku di najis bibir karena kenabiannya tidak berfungsi dengan baik. Tetapi ketika Yesaya melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tiba-tiba dia berkata, aduh aku ini seorang najis bibir. Tiba-tiba dia merasa bersalah di hadapan Tuhan. Artinya penghargaan itu mulai muncul. Menghargai Tuhan itu lebih daripada orang. Melihat Tuhan membuat kita itu lebih menghargai Tuhan daripada orang, daripada yang lain. Karena itu orang yang rendah hati adalah orang yang terus mencari Tuhan. Dari melihat Tuhan, orang yang rendah hati akan jauh lebih menghargai Tuhan daripada orang. Karena itu kita harus mengembangkan sikap rendah hati ini. Sehingga kita bisa terus menjadi orang yang menghargai Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang keempat dikatakan, biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? Saudara, orang yang rendah hati itu akan bertemu dengan kehidupan. Banyak orang hidup tetapi sesungguhnya mati. Secara jasmani orang ini mengalami kehidupan. Tetapi rohnya mengalami kematian. Di mana orang ini tidak lagi memiliki pengharapan. Kering hidupnya, secara rohani dia mati. Terikat oleh dosa. Diperbudak oleh dosa. Diperbudak oleh ikatan-ikatan yang lain. Sehingga orang ini tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi orang yang rendah hati dikatakan biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita mengalami kehidupan. Kita mengalami kehidupan yang sebenarnya jasmani kita hidup, roh kita hidup. Bagaimana kita bergairah dengan Tuhan. Anda memiliki rasa lapar dan haus dengan Tuhan setiap waktu. Dan itu yang membuat Anda bertumbuh. Jadi kerendahan hati itu membuat kita hari ini bisa makan kenyang. Artinya kerendahan hati itu adalah orang yang tahu kebutuhannya. Kerendahan hati yang kedua adalah orang yang mau ditegur. Yang ketiga kerendahan hati adalah orang yang akan menghargai Tuhan dengan apa? Mencari Tuhan. Lalu yang keempat orang yang rendah hati akan mengalami kehidupan di dalam hatinya. Saya percaya saudara ketika kerendahan hati itu saudara pilih, saya pilih. Maka kehidupan yang sesungguhnya akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Karena itu pagi ini belajarlah untuk rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus ajari kami untuk menjadi orang yang rendah hati di dalam banyak hal. Ini keputusan kami ya Tuhan. Karena kami tahu kebutuhan. Karena kami tahu kami adalah orang yang perlu diajar. Karena kami tahu kami adalah orang yang perlu ditegur. Kami tahu kami harus mencari Tuhan setiap waktu. Dan kami tahu bahwa kami tidak akan pernah membiarkan hati kami mengalami kematian. Karena itu ajari kami untuk rendah hati dalam banyak hal. Di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya di hidup kami. Karena itu Tuhan bahwa terus kami naik dan tidak akan pernah turun. Oleh karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Berkati saudara kami yang sakit hari ini. Dengan kerendahan hati mereka datang kepada Tuhan. Tuhan jamah hati mereka. Tuhan jamah tubuh mereka. Supaya mereka mengalami kesembuhan. Jika orang-orang lagi mengalami masalah. Tuhan biarlah mereka terus mengalami mujizat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biar pagi hari ini berkat-Mu atas kami, kemenangan-Mu atas kami, kemuliaan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow, senang sekali terus menyampaikan firman Allah buat Anda. Biar Anda menjadi orang-orang yang setia ya, kepada Tuhan dalam segala hal. Jadilah rendah hati supaya Anda makan dan kenyang. Amin. Karena itu ikutilah terus acara Kurenungan Firman-Mu. Ya tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah di YouTube GMS Kalimantan. Ya biar terus saudara-saudara yang mengikutinya dan saudara yang belum subscribe silakan subscribe. Supaya Anda terus terupdate acara-acara rohani yang pasti memberkati Anda. Untuk itu mari kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Dan lihatlah Tuhan ingin memakai hidup Anda dan saya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.